Bab 2648. Cepat pergi. Di depan kolam, saat Yana membuka tirai air, tiba-tiba sebuah tangan keluar dari tetesan air. Melihat adegan ini, wajah Yana langsung berubah dan ketika dia akan menutup tirai air, tangan itu tiba-tiba mengepal. Seluruh kolam meledak secara langsung. Yana buru-buru menarik Shiro mundur ratusan kaki. Shiro cepat-cepat menunjuk domba dan sapi itu dan Yana juga buru-buru menyeret domba dan sapi itu ke belakang. Di kejauhan, kolam itu tiba-tiba membentuk pusaran pusat energi dan pada saat ini, cahaya pedang melesat dari sisi rumah kayu. Kolam air tiba-tiba terkoyak, kemudian, sesosok bayangan hitam naik dari kolam air dan menghilang di ujung langit yang luas. Setelah satu tarikan napas, seluruh dunia bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang rusak. Pada saat ini, seorang wanita bergaun hitam muncul di depan Yana dan Shiro. Yana dan Shiro merasa sedikit bersalah karena mereka sepertinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Wanita bergaun hitam itu memandang ke ujung langit dengan kening yang dikerutkan. Pada saat ini, warrior yang juga tiba dan melihat Yana serta Shiro. Amarah warrior yang juga entah muncul dari mana, tapi tanpa perlu dikatakan lagi, kedua bocah kecil ini pasti membuat masalah lagi. Wanita bergaun hitam memandang Yana dan Shiro. Shiro menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah, tetapi Yana menolak untuk melunak dan menatap wanita bergaun hitam tanpa ekspresi. Dia sudah siap untuk berkelahi. Di samping, warrior yang dengan cepat berkata, "Apa itu tadi?" Wanita bergaun hitam itu berkata dengan suara rendah, "Makhluk yang pernah aku kurung." Warrior yang bertanya lagi, "Apakah dia kuat?" Wanita bergaun hitam itu melirik warrior yang, "Menurutmu?" Warrior yang Wanita bergaun hitam itu memandang Yana dan Shiro dalam waktu yang cukup lama, lalu berbalik dan pergi. Warrior yang memelototi dua bocah kecil, kemudian dengan cepat berjalan ke arah wanita bergaun hitam. Di belakang, Shiro dan Yana saling memandang dan akhirnya, Shiro menunjuk ke dasar kolam, yang mengartikan harta karun itu masih ada di sana. Yana melirik Shiro, "Bukankah kamu bilang tidak ada bahaya?" Shiro mengerjap, lalu merentangkan tangannya, "Memang tidak ada bahaya." Yana menghela nafas dengan suara rendah, dia dengan lembut mengusap kepala kecil Shiro, "Hatimu sangat besar." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kolam. Bencana telah terjadi. Jika dia tidak mendapatkan harta apapun, itu tidak setimpal. Wanita bergaun hitam itu datang ke atas air terjun, menatap lurus ke depan, entah apa yang dia pikirkan. Warrior yang berkata dengan rendah, "Keberadaan itu sangat berbahaya." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan suara rendah, "Namanya Moyu, seseorang yang lain yang pernah aku pilih. Tapi sayangnya ambisinya terlalu besar melebihi Kaisar Huang." Tentu saja, berambisi bukanlah hal yang buruk, tetapi jika ambisi ini dibangun atas dasar menghancurkan sesuatu, maka ambisi ini harus dihancurkan. Warrior yang bertanya, "Apa yang ingin dia lakukan?" Wanita bergaun hitam itu berbisik, dia ingin menjadi penguasa alam semesta 3 dimensi dan juga ingin masuk ke alam semesta 4 dimensi untuk mengintip masa depan. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Wajar saja dia memiliki pemikiran seperti ini bila dia cukup kuat." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan lembut, "Iya, itu hal yang wajar. Sayangnya, dia tidak mengerti. Semakin dia memikirkannya, semakin cepat dia akan mati." Warrior yang ragu-ragu untuk berbicara. Wanita bergaun hitam mencibir, "Katakanlah padaku, aku tidak akan memukulmu."
Warrior yang melirik wanita bergaun hitam itu dan berkata, "Pertama-tama, aku tidak tahu apa alasan kalian membunuh penguasa alam takdir, tapi pernahkah kamu memikirkannya, perbuatan kalian ini egois, kejam?" tanya wanita bergaun hitam itu. Warrior yang mengangguk sedikit, "Kalian telah memasuki alam semesta 4 dimensi, tapi kalian tidak mengizinkan orang-orang di belakangmu untuk masuk dan siapapun yang mencapai alam takdir akan kalian bunuh." "Serius, ini?" Wanita bergaun hitam itu terdiam. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, "Bolehkah aku mendengar alasan kalian?" Wanita bergaun hitam itu melirik warrior yang dengan dingin dan warrior yang berkata, "Dia memberi pedang padaku, aku pikir aku seharusnya sudah memiliki syarat untuk mengetahui sesuatu, kan?" Wanita bergaun hitam itu terdiam cukup lama, lalu berkata, "Alam semesta 3 dimensi tidak sepenuhnya aman." Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, "Maksudmu?" Wanita bergaun hitam itu mengangguk, "Dulu ketika aku membunuh jalan surga, aku berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Namun, ketika saya memasuki alam semesta 4 dimensi, aku tahu ini mungkin bukan akhir, melainkan sebuah permulaan." Warrior yang terdiam. Wanita bergaun hitam itu melanjutkan, "Tidak ada makhluk hidup yang hidup di alam semesta 4 dimensi, itu adalah alam semesta kosong." Ketika berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap warrior yang mencibir dan niat membunuh melonjak di matanya. Warrior yang sedikit terdiam, ada apa lagi dengan wanita ini, mengapa emosinya berubah lagi? Wanita bergaun hitam memandang ke langit yang jauh, "Aku membunuh mereka untuk kebaikan mereka sendiri." Warrior yang benar-benar tidak bisa berkata-kata, "Kamu membunuh orang untuk kebaikan mereka sendiri, mengapa kamu begitu sialan?" Wanita bergaun hitam itu berkata lagi, "Seperti Kaisar Huang, memangnya kenapa jika dia masuk? Bukankah hasil akhirnya juga sama aja dia dibunuh?" Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, "Mereka mencari kematian, itu urusan mereka sendiri, tetapi kalian membunuh mereka." Wanita bergaun hitam itu berkata, "Mereka pergi ke sana untuk mati, lalu akibatnya adalah mereka ditelan yang membuat makhluk-makhluk tertentu semakin kuat. Mereka semua adalah master di puncak alam semesta ini. Ketika pihak lawan menelan seorang master, kekuatannya akan bertambah." Setelah membahas hal ini, dia menoleh untuk melihat warrior yang dan menyeringai, "Saat ini kamu sebaiknya jangan menunjukkan ekspresi menyedihkan seperti itu. Lihat saja, tidak akan lama lagi ketika tanggung jawab tertentu diberikan padamu, pada saat itu kamu bahkan tidak bisa menangis meskipun kamu ingin menangis." Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Aku tidak harus menanggungnya. Kalau begitu mati." Wanita bergaun hitam itu berkata dengan dingin, "Jika kamu memiliki keberanian, maka buang kedua pedang itu sekarang, kemudian bawa yang ada di dalam pagodamu ke tempat asalnya." Warrior yang terdiam. Wanita bergaun hitam itu menambahkan, "Jangan berharap kamu bisa mendapatkan keuntungan tanpa melakukan apa-apa dan juga, dengan ada kedua bocah kecil itu di sisimu, hidupmu ditakdirkan tidak akan bisa tenang. Jadi pilihanmu hanya mati atau menjadi kuat hingga tidak ada yang berani mengganggu kamu." Setelah berbicara, wanita bergaun hitam itu berbalik dan menghilang di kejauhan. Di puncak gunung, warrior yang terdiam kembali ke tempat asal. Warrior yang menertawakan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa kembali? Jika dia kembali sekarang, dia harus melepaskan Shiro dan Yana. Tapi bagaimana ini mungkin? Warrior yang berbalik dan pergi. Seperti yang dikatakan wanita bergaun hitam, dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa maju dan berjalan ke titik tertinggi di dunia. Warrior yang datang ke depan kolam air. Pada saat ini,
Yana baru saja bangkit dari dasar air, memegang baju besi hitam legam di tangannya. Seluruh tubuhnya gelap, seolah-olah terbuat dari sisik. Melihat warrior yang, Yana dan Shiro saling berpandangan. Akhirnya Yana memberi baju besi ke depan warrior yang sambil tersenyum, "Kak warrior, ini adalah pemberian dariku dan Shiro." Di samping, Shiro mengangguk cepat, menggunakan kekayaan untuk menghilangkan bencana. Warrior yang meletakkan baju besi di sebelahnya, lalu berjongkok, melihat kedua bocah kecil di depannya dan berkata dengan lembut, "Yang tadi itu sangat berbahaya, apakah kalian tahu?" Yana menatap Shiro, Shiro mengerjap, lalu menatap warrior yang dan menyeringai. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, dia memandang Shiro, "Shiro, sekarang, kamu harus memberikan konsep yang pasti tentang kekuatan aku dan Yana. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Kamu harus mengetahuinya dengan jelas, tahu tidak?" Shiro mengangguk, tapi sekarang dia tidak berani membantah, karena takut dipukuli. Warrior yang membawa Yana dan Shiro ke panggung dan warrior yang memutuskan untuk pergi. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak baik untuk terus tinggal di sini. Warrior yang mengepalkan tinjunya pada ke arah panggung, "Kami akan pergi, sampai jumpa di lain kesempatan." Dari dalam, tidak ada jawaban. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, menarik Yana dan Shiro untuk pergi, lalu seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah wanita bergaun hitam. Wanita bergaun hitam itu melirik ke arah Yana. "Tombak dan gulungan hitam itu, kalian ada mengambilnya, kan?" Yana memandang wanita bergaun hitam itu dengan was-was. Wanita bergaun hitam itu mengernyitkan keningnya, "Apakah kamu bisa mengambil barang milik orang lain dengan begitu saja?" Yana berkata dengan dingin, "Semua benda spiritual langit dan bumi memiliki tempat kepulangannya sendiri, apakah kamu tidak pernah mendengarnya?" Wanita bergaun hitam itu menatap Yana dengan dingin, "Kamu benar-benar minta dipukuli." Masih ada lagi yang ingin Yana katakan, tapi warrior yang menghentikannya dan menatap wanita bergaun hitam. "Mereka tidak berniat jahat, aku akan meminta mereka untuk mengembalikan barang-barang itu padamu." "Tidak perlu." Wanita bergaun hitam itu tiba-tiba berkata, "Aku tidak peduli dengan barang-barang itu." Saat dia mengatakan itu, dia melirik warrior yang, "Kekuatan Moyu yang tadi itu tidak lemah dan dulunya aku tidak tega membunuhnya, jadi aku hanya menangkapnya dan menguncinya. Dia yang sekarang mungkin sangat kesal dan kamu adalah orang lain yang aku pilih, di mana kamu memiliki 2 pedang di tubuhmu. Berdasarkan karakter dia, aku rasa kemungkinan besar dia akan mencarimu." Warrior yang mengangguk, "Aku sudah tahu." Wanita bergaun hitam itu mengangkat alisnya sedikit, "Kamu tidak takut?" "Takut." Warrior yang sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku warrior yang tidak pernah takut pada siapapun dalam hidup ini. Dengan kata lain, jika aku membunuhnya, apakah kamu yang lain akan memukul aku?" Wanita bergaun hitam itu memandang warrior yang lama, lalu berkata, "Jangan khawatir, jika dia memukulmu, aku akan membantumu karena aku juga tidak menyukai dia." Warrior yang, "Hei!" Pada saat ini, Yana tiba-tiba berteriak, "Orang-orang yang aku lihat di kuburan, di mana ada kaisar manusia, pedang tak bernama, oh dan itu Nela yang, di antara kamu dan mereka, siapa yang lebih hebat?" Wanita bergaun hitam itu menatap Yana dengan dingin, "Pada dasarnya mereka semua mati di tangan jalan surga dan sekarang jalan surga sudah mati, tapi aku masih hidup. Jadi, bagaimana menurutmu?" Yana sangat tidak senang dengan nada suara wanita bergaun hitam itu, lalu segera mengepalkan tangannya dan mengangkatnya, "Cepat atau lambat, aku akan memukulmu hingga kamu menangis."
Wanita bergaun hitam itu berkata dengan suara rendah, "Aku tunggu hari itu tiba." Masih ada lagi yang ingin Yana katakan. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit untuk menghentikan Yana. Lalu dia menatap wanita bergaun hitam itu. Satu hal terakhir, Densky, Tako dan yang lainnya. Pada saat ini, wanita bergaun hitam itu tiba-tiba berkata dengan marah, "Untuk apa kamu ikut campur dalam masalah orang dewasa? Cepat pergi." Warrior yang Shiro, Yana bersambung.